Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan silaturahmi bermuajahah dalam rangka untuk kita berbagi, sharing kajian fikih, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tentang air musyammas. Ya, minggu lalu sudah kita sedikit bahas, tapi pada kesempatan ini akan kita bahas secara tuntas apa itu air musyammas. Apakah kita menjumpai air musyammas itu di sekeliling kita? Apakah kita pernah menggunakan air musyammas tersebut digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas? Nah, ini pertanyaan ini dapat kita jawab insyaallah setelah kita mengkaji tentang air musyammas dalam pandangan fikih mazhab yang Syafi'i, ya, dalam kitab Fathul Qarib, dan juga saya menyandarkan kajian ini pada kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kitab itu judulnya Nihayatuz Zain. Ya, karena keterangan Imam Nawawi ini sangat detail untuk menjelaskan tentang makna air musyammas. Apa sih air musyammas itu? Air musyammas itu sebetulnya adalah air yang suci dan mensucikan. Sebetulnya. Jadi air ini kategorinya sebetulnya air mustakmal. Ya, air ini kategorinya air mustakmal. Pada hakikatnya air ini dapat digunakan untuk bersuci, tetapi ada sesuatu yang menjadikan air ini kemudian berubah. Yang awalnya boleh digunakan untuk bersuci, tetapi kemudian ini menjadi makruh. Justru kalau bisa jangan digunakan. Kenapa? Karena kalau digunakan justru akan memunculkan namanya mudarat. Ya, mudarat bagi yang menggunakan. Apa sih air musyammas itu? Air musyammas itu adalah air yang terkena pancaran daripada sinar matahari. Ya. Setiap kita itu mendapati, ya, silakan. Alhamdulillah, monggo. Silakan. Setiap kali kita itu mendapati air, ya, kemudian air itu terkena sinar matahari, maka air ini dapat disebut dengan air musyammas. Karena musyammas itu diambil dari kata asyamsu. Asyamsu itu kan matahari. Ya. Nah, misalnya begini. Kita menampung air dalam sebuah bak. Ya. Kemudian bak ini itu langsung airnya itu terkena pancaran sinar matahari. Ya. Nah, apakah ini termasuk kategori air musyammas? Ya. Apakah air ini termasuk kategori air musyammas yang makruh untuk digunakan secara volume
dua kolam memenuhi syarat. Dia dua kolam misalnya, ya, menampung 270 liter lebih. Bahkan dihitung tempat untuk penampungannya memenuhi kriteria, yaitu berapa? Berapa kemarin? 60 kali 60 60 misalnya. Tetapi permasalahannya air ini terkena sinar matahari. Ya. Secara hukum fikih, air seperti itu dihukumi sebagai dengan air musyammas. Tetapi hal ini kemudian dijelaskan kembali oleh Imam Nawawi. Ternyata tidak semua air yang terkena pancaran sinar matahari secara langsung dikategorikan sebagai air musyammas. Walaupun secara fikih, ya, yang disebut air musyammas itu air yang terkena sinaran pancaran sinar matahari. Selesai. Tetapi hal ini kemudian dijelaskan lagi. Ternyata Imam Nawawi memberikan beberapa kriteria sehingga air yang kemudian terkena sinar matahari itu disebut sebagai air musyammas. Apa saja kriterianya? Kriterianya adalah yang pertama diantaranya air disebut dengan air musyammas kalau misalnya air yang terkena sinar matahari itu berada di negara atau wilayah memiliki suhu melebihi rata-rata daripada umumnya. Artinya bahwa kalau misalnya di negara Indonesia, ya, apakah misalnya kalau misalnya suhu di Indonesia itu paling panas itu berapa derajat Celcius? Berapa? Paling 35 kan? Paling 38. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya air yang kemudian dengan suhu derajat 38 derajat Celcius itu, kalau misalnya kita gunakan, itu kira-kira mudarat enggak kira-kira? Bahaya enggak? Atau justru malah enak? Oh, enak, anget katanya. Iya kan? Ya. Ya. Kira-kira kalau di Indonesia secara umum lah, di wilayah kita, Tangerang Selatan. Kalau misalnya ada air ditampung, ya, kemudian terkena sinar matahari, kita pakai air itu. Apakah air itu menimbulkan mudarat? Misalnya menjadikan kulit melepuh. Misalnya menimbulkan luka. Kira-kira apakah seperti itu? Kira-kira begitu enggak kira-kira? Saya rasa enggak ya. Malah katanya tadi, oh enak. Enggak perlu pakai kita water heater, enggak perlu. Kan begitu. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata di Indonesia tidak termasuk negara yang memiliki suhu derajat yang begitu panas, yang menjadikan kalau misalnya air yang ditampung itu kemudian terkena sinar matahari menjadikan mudarat penggunaannya. Ya, kenapa? Karena di Indonesia ini suhunya termasuk suhu tidak ekstrim, ya. Berbeda di beberapa negara. Misalnya di mana misalnya? Negara-negara yang memiliki suhu derajat yang ekstrim. Ya, kalau kita searching di Google itu misalnya di India, ya. Misalnya di Cina, di Brazil. Ini bisa mencapai suhu derajat yang luar biasa ini. Maka dari itu, peluang terjadi air musyammas di negara-negara itu sangat besar. Ya, ini pertama. Yang nomor dua, syaratnya, ya, yang termasuk kategori air musyammas itu adalah air yang mendidih. Jadi misalnya kita siapkan air, kita rebus air itu ke dalam sebuah tempat, ya. Kemudian air itu panas. Nah, air ketika posisi panas ini dikategorikan sebagai air musyammas. Nah, apakah berani kalau misalnya wudhu pakai air panas? Kira-kira gimana? Ya, ini bahaya. Kira-kira Pak, kalau misalnya kita ini tinggal di Brazil misalnya, karena saya juga belum pernah ke Brazil ini.
Ke India juga belum pernah. Ke negara tadi yang saya sebutkan saya belum pernah. Kira-kira kalau misalnya itu air itu kemudian terkena sinar matahari, kira-kira panasnya itu kurang lebih seperti halnya air yang mendidih. Maka dari itu penggunaan ini kemudian dimakruhkan walaupun air itu sumbernya dari air yang suci dan mensucikan. Kalau di sini saya rasa tidak ada, ya. Di sini semua airnya bukan panas, hangat. Bahkan enak untuk digunakan. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah tempat yang digunakan untuk menampung air itu adalah tempat yang bahannya selain daripada emas dan perak. Ya, termasuk kategori air musyammas itu kalau misalnya air itu ditampung di tempat yang bukan dari bahan emas dan perak. Kenapa? Misalnya besi. Karena besi ini ketika misalnya terkena panas, ini dapat menghantarkan panas. Ya, beda dengan emas. Emas ini kamakila katanya itu dapat meredam panas. Kamakila. Ya, katanya. Oleh karena itu disepakati oleh ulama, oleh Imam Nawawi berpendapat kalau tempat penampungan air itu bukan dari emas dan perak, maka hati-hati. Di negara yang memiliki peluang untuk bersuhu panas, penampungan dari besi itu hati-hati. Kenapa? Itu menjadi penghantar panas yang dapat menyebabkan mudorot dalam penggunaannya. Ini ya. Jadi kalau begitu kita di rumah tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena di rumah kita ternyata air yang terkena sinar matahari tidak termasuk kategori air musyammas. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, karena penggunaan air ini dianggap mudarat, ini kan sifatnya panas. Bagaimana sekarang kalau misalnya kita berada di negara yang memiliki musim dingin? Ya, yang dinginnya itu ekstrim sekali. Apakah ini bisa dikonversikan sebagai air musyammas? Ya, misalnya saya pernah waktu itu ke ini Pak, kemana? Ke Turki ya. Ketika di Turki itu kebetulan di wilayah Asia, ya, di wilayah kan bandara itu di Eropanya, di benua Eropanya Turki itu. Di wilayah Asia itu kita nyebrang selat Bosporus namanya. Nyebrang selat itu kita menemukan salju. Tapi walaupun begitu di daerah yang wilayah Eropa itu dinginnya luar biasa. Bahkan saya ketika keluar itu memakai pakaian rangkap. Pakai kaos, pakai baju ya, pakai kain seperti ini. Kemudian masih pakai jaket, pakai jas, kemudian masih pakai jaket, celana pun double, masih kaos tangan, itu dinginnya luar biasa. Sehingga ketika waktu itu akan melaksanakan sholat, itu kan wudhu ya, wudhu itu dinginnya luar biasa. Jadi mau wudhu itu beristihad dulu, wudhu enggak, karena baru pegangnya dinginnya luar biasa. Maka ketika itu saya teringat bahwasannya ketika misalnya kita diterpa dengan musim dingin, yang dinginnya itu bisa menimbulkan mudarat dalam penggunaannya, maka air ini termasuk dikategorikan sebagai air musyammas. Ya. Jadi musyammas itu bisa bermakna air yang penggunaannya itu terlalu panas sehingga menimbulkan mudarat penggunaannya, atau misal air yang terlalu dingin sehingga menimbulkan mudarat. Ya, misalnya mudarat itu iritasi atau misalnya yang tidak tahan hawa dingin misalnya. Maka caranya kalau memang tidak ada pilihan air yang lain, maka dapat menggunakan cara tayamum. Ya, bisa dengan cara tayamum. Ya, ini
penggunaan konversi air yang sangat dingin. Ya, yang sangat dingin. Sekiranya itu dapat menimbulkan bahaya. Seperti halnya air yang terkena sinaran pancaran matahari. Baik, itu gambaran tentang air musyammas. Kira-kira bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Ada pertanyaan? Ya. Nah, iya. Saya pernah itu ke daerah mana Ciater ya. Jadi di sana itu kan memang ada kolam air panas, ya kan? Nah, ketika itu saya dengan teman-teman itu habis main bola ceritanya. Habis main bola ngelihat ternyata di situ disediakan kolam. Kolamnya persis kolam renang. Kami pikir kolam renang itu ya airnya hangat, Pak. Begitu teman saya lompat, itu balik lagi. Lompat, balik lagi ke darat, kena panas katanya. Saya waktu itu belum sempat melompat ke air. Jadi saya pelan-pelan. Ya, karena di sana kan dinginnya luar biasa itu. Jadi kan kontrak antara hawa yang dingin, airnya panas. Ya kan? Pelan-pelan. Nah, apakah air yang sumber air panas ini termasuk air musyammas? Maka perhatikan, ya. Perhatikan bahwa kalau misalnya air itu memang menimbulkan panas dan menimbulkan mudorot di dalam penggunaannya, ya, misalnya kalau air itu bisa menimbulkan luka dan seterusnya misalnya, maka itu dapat dikonversikan, dapat dikiaskan sebagai air musyammas. Ya, jadi air musyammas ini kemudian diluaskan maknanya oleh ulama-ulama kontemporer. Tidak hanya terpaku pada air yang terkena sinar matahari, tapi juga termasuk air yang penggunaannya itu karena mendidih dan kemudian karena menyebabkan apa? Menyebabkan mudarat dalam penggunaannya. Itu ya. Jadi apakah air ini disebut air termasuk air musyammas? Dapat dikategorikan air musyammas kalau memang menimbulkan mudarat dengan memiliki sifat-sifat yang sama dengan halnya air yang terkena sinar matahari, ya. Itu kalau di mana? Oh iya. Ya. Jadi intinya air musyammas ini penggunaannya karena menimbulkan mudarat. Ya, walaupun itu air sumber, ya, walaupun air dari air sumur misalnya. Misalnya ada di antara warga sini memiliki sumurnya panas. Nah, ya. Apakah itu dapat dikatakan air musyammas? Dapat. Kenapa? Karena memiliki sifat yang sama dengan air yang terkena sinar matahari yang menimbulkan mudarat dalam penggunaan. Baik? Baik. Kalau air yang terlalu dingin, terus apalagi seperti air pump di Thailand itu kan dari air kotor panaskan jadi bersih, itu bisa berubah tidak airnya itu? Ya. Tadi air panas campur dengan air dingin maksudnya gitu. Ah, baik. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada air musyammas tadi atau misalnya air sumber yang panas tadi, ya kan? Kemudian kita tampung, kemudian kita campur dengan air dingin. Sehingga sifat panasnya itu berubah. Sekarang menjadi hangat misalnya. Atau menjadi dingin. Apakah air ini masih disebut dengan air musyammas? Tentu karena telah berubah sifatnya, tidak menimbulkan mudarat dalam penggunaannya, maka air ini walaupun diambil dari penampungan yang panas seperti itu, air ini tidak lagi disebut dengan air musyammas. Kenapa? Karena sifatnya sudah berubah. Ya, sudah berubah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dengan masalah tadi disebut itu dengan air PDAM ya, air pump. Ya, sebetulnya materi ini akan kita bahas dalam materi yang akan kita bahas. Kenapa? Bab kita yang berikutnya
itu adalah air mutanajis. Ya. Tadi air musammas sudah selesai ya. Kira-kira gambarannya secara umum dapat kita tangkap ya. Ada air suci mensucikan. Ada air suci tetapi tidak mensucikan. Ada air musammas. Yang keempat adalah air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis itu adalah air yang tercampur dengan benda najis. Ya. Apakah kita boleh menggunakan air mutanajis itu untuk bersuci? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, apakah air mutanajis itu masih dapat digunakan ya setelah melalui proses sehingga sifat-sifat air itu kembali ke hukum asal untuk digunakan bersuci? Tadi kan kembali pertanyaan begitu Pak ya. Air daur ulang misalnya. Ya, apakah itu boleh digunakan untuk mandi, untuk jangan mandi, untuk wudhu apakah boleh air daur ulang? Karena air daur ulang ini termasuk kategori air mutanajis. Apa? Air yang terkena campuran barang najis. Gitu ya. Nah, begini. Air mutanajis itu sekali lagi air yang kemudian terkena yang namanya najis sehingga berubah sifat karakter air yang mutlak tadi. Warnanya berubah, rasanya berubah, apalagi baunya juga berubah. Maka ketika misalnya ada benda najis, ya, menjadikan tiga hal ini berubah, maka hati-hati sudah. Air seperti ini sudah terindikasi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Masalahnya begini, saya tanya. Pernah enggak melihat kamar mandi, bak itu, di dalam bak kamar mandi itu ada yang namanya ikan? Pernah enggak lihat itu? Atau di rumahnya ada enggak ya gitu? Ya, rumahnya itu ya bak untuk mandi, untuk mandi, sikat gigi, mandi, wudhu, itu di bawahnya itu ada dipelihara ikan. Ikan apa biasanya? Ya, ikan mas ya. Ikan mas. Ya, itu enggak banyak. Paling 2, paling 3. Ya. Nah, bagaimana hukumnya air menggunakan air ini? Apakah ini termasuk kategori air mutanajis? Apakah ikan itu kemudian enggak BAB? Apakah ikan itu kemudian enggak makan? Tentu sebagai makhluk hidup, semuanya itu mengalami yang namanya sunatullah. Apa? Ya makan, ya minum, ya buang kotoran. Ya kan? Nah sekarang statusnya bagaimana bak yang seperti ini? Boleh enggak kita mandi pakai bak ini? Boleh enggak kita wudhu pakai bak ini? Kira-kira boleh enggak? Apakah ini masuk ke kategori air mutanajis? Ya. Jadi begini. Kalau misalnya tadi saya sampaikan sifat air berubah, maka itu secara otomatis menjadi air mutanajis. Tapi kalau misalnya tidak berubah, ya, terlebih lagi airnya itu ukurannya 2 kola, ya, maka air itu masih dimaafkan dan dapat digunakan untuk bersuci. Gitu ya. Jadi makanya tidak usah khawatir kalau misalnya kita ke rumah silaturahmi ke suatu tempat, kok ternyata kamar mandinya ada ikannya. Ya. Jangan ribut sama tuan rumahnya. Wah itu air najis, tidak usah. Kita lihat air itu 2 kola tidak? Oh 2 kola. Kalau misalnya 2 kola dan sifatnya tidak berubah, aman. Silakan dipakai untuk mandi, silakan untuk dipakai untuk minum, untuk wudhu dan seterusnya. Tapi kalau misalnya sedikit, bagaimana? Yang kurang dari 2 kola, di dalam itu ada penampungan ikan. Ada piara ikan lah, dalam penampungan ya. Ada ya kan cuma misalnya 3 ekor, ya kan? Bagaimana? Lihat, kalau memang sifat tadi itu tidak berubah, maka air itu tetap air yang
suci, ya. Air suci tidak masalah dipakai. Tapi yang jadi masalah dalam kategori mutanajis itu adalah kalau misalnya air itu terkena benda najis dan berubah daripada sifat air, walaupun air itu jumlahnya lebih dari 2 kola. Ya, contoh, punya sumur kemasukan kucing. Ya, ada kucing lah kok mati. Ini apa yang kita lakukan? Jadi kalau misalnya nanti ditanya, Pak, ada orang curhat, Pak, saya punya masalah di rumah saya. Kenapa? Itu sumur di rumah saya itu kok kemasukan bangkai tikus atau bangkai kucing. Ini gimana solusinya? Ya, caranya bagaimana? Maka dalam hal ini ada Syekh Zainuddin, penulis kitab Fathul Mu'in, itu menjelaskan. Ya. Beliau menggambarkan dengan istilahnya itu bangkai tikus, ya, fa'ratun, ya, tikus. Jadi ada tikus masuk ke sumur. Cara membersihkannya bagaimana? Cara mensucikan bagaimana? Caranya adalah, ya, kalau misalnya ini bangkai tikus ini menjadikan mudarat, ya, yang harus dilakukan adalah pertama kali mencari sumber daripada najis itu. Dicari sumber najisnya. Ada enggak tikusnya? Oh, ada tikusnya. Ambil. Itu ya. Diambil. Pertama itu diambil. Sumber najis itu diambil. Ya, kenapa? Ini yang menjadikan merusak sifat asli air. Setelah diambil, perhatikan. Kira-kira apakah air ini masih bau atau berubah warna atau rasanya tidak sesuai dengan karakter aslinya? Itu harus perhatikan. Kalau misalnya itu sifat air itu masih dalam bentuk sifat yang asli, bau, rasanya sebagainya itu masih original, maka tidak jadi masalah untuk digunakan untuk mandi dan seterusnya. Itu ya. Tapi kemudian kalau misalnya air itu berubah, menimbulkan bau, bagaimana caranya? Ya, setelah bangkai diangkat, kok masih bau? Caranya adalah ini air, ya, air sumur ini kan memiliki air sumber kan? Ya. Maka biarkan air sumur beberapa hari ini untuk kemudian ditambahkan oleh air yang baru dari air sumber itu tadi. Ya, dibiarkan. Ya, dibiarkan. Nanti akan terjadi, air itu akan bekerja. Air sumber ini akan mengganti dengan air yang baru sehingga apa? Bau, warna, rasa ini akan dinormalkan oleh air yang baru ini. Atau kalau misalnya itu dalam bak, maka tambahkan namanya air, ya, ditambahkan namanya air, tambahkan sampai air itu misalnya dapat normal kembali dari sifat aslinya, itu ya. Kedua, jadi diambil bangkainya. Nomor 2 kemudian apa tadi? Ditambah volume airnya, ya. Tapi kalau air sumur kan nambah volume air sumur kan tidak mungkin. Caranya bagaimana? Diamkan. Kenapa? Biar air sumber di bawah itu akan terus bekerja, ya, memperbarui sirkulasi air yang baru. Ini cara yang kedua, ya. Kalau masih tidak bisa, cara ketiga dipakai. Bagaimana itu? Caranya dengan kuras. Ya, air sumur kuras, buang semua airnya. Ya, dibuang semua airnya. Maka air itu akan kita ganti dengan air yang baru sebagaimana yang ada di dalam air dan sumber itu ada air sumbernya, ya, pasti kan? Ada enggak air sumbernya? Atau air sumur itu hanya penampungan, ambil dari PDAM masukin ke sumur atau begitu? Otomatis air sumber kan? Maka dari itu biarkan
Ya, setelah dikuras nanti akan ada air yang baru. Ini cara apabila air itu terkena najis, ya. Tapi najisnya ini termasuk najis mutawasid, Pak. Najis itu kan ada 3. Ada mukhaffafah, ada mutawasid, ada mughalladhah. Ya, mutawasid itu apa? Najis mutawasid. Najis mutawasid itu adalah najis yang sumbernya dari kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Misalnya nih, ya, misalnya Pak Arif misalnya punya cucu, punya anak, anak laki-laki. Ya, kalau cucu kepanjangan ya kejauhan. Punya anak laki-laki, ya bayi. Bayi ini asumsi makanannya, ya, konsumsi makanannya itu hanya dari ASI. Belum makan apapun ASI. Maka ketika kemudian digendong, ya, kemudian anak ini kok kencing, misalnya kena baju kita gitu ya, maka kencing anak laki-laki ini disebut dengan kategori najisnya najis mukhaffafah. Beda sama perempuan, bayi perempuan. Sama-sama bayi, sama-sama baru minum ASI, ya, tidak makan apapun, tapi statusnya berbeda. Kalau kencingnya bayi laki-laki itu termasuk mukhaffafah, kalau kencingnya bayi perempuan itu termasuk mutawasid. Kalau kencingnya kita termasuk apa? Najis apa? Mukhaffafah mutawasid. Udah makan pisang goreng banyak kok masih mukhaffafah, ya. Ya. Ya, nasi uduk habis berapa itu, ya? Kok masih mukhaffafah? Otomatis naik jadi mutawasid. Mutawasid itu kalau bayi laki-laki sudah makan bubur, itu sudah mutawasid. Jadi kalau mutawasid itu, Pak, ya najis mutawasid itu, cara mensucikannya itu tidak perlu seperti halnya pencucinya kalau tidak najis mutawasid, ya, mukhaffafah, ya. Kalau Nabi mengajarkan cukup dipercikkan, ya, ambil air dipercikkan sampai nanti misalnya sifat bau najis itu hilang. Atau kita siram, selesai sudah, ya, tidak masalah. Tidak usah disabun, tidak usah. Tapi kalau misalnya najisnya itu mutawasid, itu agak keras cara penyuciannya, ya, cara penyuciannya agak keras. Ya harus dibasuh dulu, ya kan? Kemudian dihilangkan betul baunya, kemudian ya harus diperas, dijemur dan seterusnya. Ya, itu kalau najisnya mutawasid. Tapi kalau mughalladhah itu ibaratnya najis yang tiada maaf bagimu. Ya. Artinya bagaimana? Langsung dikuras. Kenapa mughalladhah itu contohnya dari najis apa? Najis yang sumbernya dari babi atau anjing, termasuk anak turunannya. Misalnya ada kambing kawin sama anjing. Ya, misal ada kambing kawin sama anjing. Lahirlah anak, perpaduan anjing sama kambing. Anaknya ini najis ini. Anaknya ini najis mughalladhah. Ya. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in itu diceritakan, seandainya ada manusia kawin sama babi, manusia kawin sama anjing misalnya, kok lahir anak, Pak, ya, maka orang ini kalau kita salaman itu statusnya najis mughalladhah itu. Ini kan perumpamaan. Fikih itu berandai-andai kan, memperkira-kirakan. Kenapa? Boleh jadi suatu waktu nanti akan terjadi. Jadi ini orang hasil perkawinan manusia dengan anjing misalnya, ya. Lahirlah manusia setengah-setengah hari. Kalau kita megang ini orang, itu najis mughalladhah. Cara penyuciannya beda nanti. Ya. Tetapi orang ini tadi ini berkewajiban, walaupun dia itu perpaduan manusia dengan anjing misalnya, dia memiliki kewajiban untuk tetap, kalau dia itu tetap untuk Islam, Pak. Untuk bersyahadat wajib. Kalau dia kemudian Islam, dia wajib sholat. Wajib sholat. Walaupun itu keturunan dari makhluk yang mughalladhah. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan masalah air daur ulang?
Nah, air daur ulang ini pernah saya singgung waktu pertemuan kita pertama. Jadi ini di dalam fatwa MUI itu sudah difatwakan, Pak. Ya, masalah air daur ulang itu difatwakan dalam fatwa nomor 2 tahun 2010. Ya, nanti misalnya di rumah silakan nanti di-download fatwa MUI tentang air daur ulang itu nomor 2 tahun 2010. Bahwa MUI itu telah mengesahkan bahwa penggunaan air daur ulang itu adalah sah dan statusnya itu termasuk hasilnya adalah air suci dan mensucikan, tapi dengan catatan dan syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah dalam proses daur ulang itu tidak ada indikasi tercampur dengan yang namanya benda-benda najis. Di awal kan penampungan, ya. Kalau kita misalnya ke penampungan PDAM, Pak, itu isinya itu macam-macam itu. Ya. Saya waktu itu saya cerita, saya mendapat tugas audit di rumah sakit IMC ya. Ada Tangerang. Saya namanya IMC. Tidak salah. Kalau tidak saya lupa saya namanya. Itu rumah sakit besar itu. Saya ke sana untuk melakukan pemeriksaan daur ulang. Itu ada beberapa bak. Ada bak kontrol yang pertama, bak yang kedua, kemudian bak ketiga dan bak keempat. Di bak yang pertama, isinya itu macam-macam. Ada sampah. Kenapa? Sampah ini diambil dari sampah kamar mandi, sampah dapur, dan sampah yang lain. Jadi semua air ditampung. Ditampung di bak itu, nanti dalam bak itu terjadi pemisahan. Ya, dipisah. Dan itu pakai blower. Jadi air itu selalu dipompa pakai blower. Jadi supaya apa? Supaya kotoran ini bisa keluar, ya. Kemudian setelah air itu yang kayak bangsa sampahnya softtek, sampahnya plastik dan seterusnya, itu setelah terpisah, maka air ditampung lagi dalam sebuah bak yang lebih kecil. Di dalam bak yang ini, air itu kemudian diproses lagi. Sehingga apa? Air itu akan mengendap, Pak. Akan menimbulkan seperti tanah. Yang mengendap ke bawah, yang membawa endapan terus ke bawah, yang ke atas itu kemudian yang akan ditransfer ke sebuah seperti penyaringan. Ya, dan penyaringan. Maka ketika dalam proses penyaringan itu, maka air dirubah. Diproses lagi, dicuci pakai membran. Membrannya itu 0,0000, nggak salah nolnya itu 9, 0,00000 baru 10 gitu. 0,001 baru kemudian gitu. Kemudian membran lagi yang lebih tipis lagi, ya. Sehingga hasil produksinya air itu menjadi air yang betul-betul bersih, ya. Betul-betul warnanya itu seperti air yang jernih, seperti air sumber seperti awal. Setelah ditampung itu, air ini ditampung sebuah bak yang terakhir yang siap untuk diedarkan kepada masyarakat dan dicampur dengan air PDAM air PDAM yang layak untuk digunakan, ya, untuk dikonsumsi dan digunakan untuk bersuci. Jadi dalam hal ini ada beberapa proses, ya. Proses untuk merubah air yang tadinya itu kotor dalam proses daur ulang ini menjadi air bersih. Apa saja prosesnya? Prosesnya adalah yang pertama yaitu dengan cara menguras, ya, dengan cara menguras air. Dengan cara menguras air. Yang kedua adalah dengan cara menambahkan air. Ya, menambahkan air seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga itu adalah kalau memang diperlukan, itu boleh menggunakan alat-alat bantu lain yang dapat digunakan untuk bersuci seperti halnya di membran tadi. Ya, seperti halnya membran.
Jadi bagaimana hukumnya air daur ulang? Air daur ulang itu boleh digunakan selama prosesnya itu dapat mengantarkan air seperti halnya air sedia kala, yaitu air mutlak. Jadi tidak usah khawatir, ya. Tetapi tetap air PDAM itu Pak, dalam prosesnya, dalam sertifikasi halal, misalnya kita lagi mengaudit sebuah produk makanan, misalnya bakso misalnya, ya, misalnya bakso, misalnya. Bakso ini mau disertifikasi halal, ya. Maka itu kan pasti dalam proses membuat bakso, dalam penyajian pasti kan ada air. Itu ditanya pasti, airnya dari mana? Ya kan? Kalau misalnya air itu dari PDAM, maka PDAM-nya PDAM mana? Tanya pasti. Oh, PDAM misalnya kawasan Serpong misalnya. Itu ditanya lagi, apakah PDAM Serpong itu memiliki sertifikasi halal atau tidak? Kalau memiliki sertifikasi halal, itu harus dicantumkan SH sekian nomornya. Ya. Dan kalau itu ada, maka bakso ini itu layak selama bahan-bahannya memenuhi standar kehalalan, ya. Dan airnya itu memenuhi standar kehalalan, maka perusahaan bakso ini boleh diberikan label atau sertifikat halal. Tapi kalau misalnya hanya PDAM saja, hanya mengajukan PDAM, ya, satu bahannya air PDAM, kemudian tidak ada keterangan, itu ditolak, ya, ditolak. Kenapa? Karena harus dilihat bagaimana proses di PDAM itu dalam pendaur ulangan air. Apakah sudah memenuhi kriteria syarat atau belum? Kalau misalnya belum, nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka dari itu ada nggak di sini pakai PDAM? Semua pakai PDAM. Atau ada sumur semua di sini, Pak? Sumur semua, ya. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Nah, itu bagaimana kaporit? Ya. Bagaimana sekarang kalau air dicampur dengan kaporit? Ya. Jadi begini, kalau misalnya dengan bercampurnya kaporit itu merubah sifat air, ya, yang sifatnya itu, ya, warnanya, bau, rasanya, nah ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena air ini dapat digunakan untuk membersihkan badan boleh, Pak, ya, tapi untuk bersuci ini belum tentu. Kenapa? Karena sifat air berubah, ya, sifat air berubah. Tapi kalau misalnya kaporitnya itu hanya sesuai dengan kadar ketentuan yang berlaku, maka tidak ada masalah. Ya, kalau misalnya cuma bau-bau sedikit itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya baunya itu sudah melebihi kapasitas batas wajar, ini menjadi sangat berbahaya. Termasuk sudah isya, ya. Terakhir termasuk, Pak, kalau misalnya ada yang suka mandiin orang mati nggak di sini? Nggak ada, ya. Kalau mandiin jenazah, itu kan satu airnya itu kan mencampur dengan air kapur. Ya, air kapur. Tujuannya apa? Air kapur itu, kalau mandikan jenazah tujuannya sebagai pengawet, Pak. Ya, pengawet badan. Tapi bukan kayak formalin, ya. Hanya untuk mengawetkan badan. Satu. Nomor dua, menghilangkan bau. Nomor tiga, agar ini mayat tidak mudah dikerubungi atau oleh hewan. Misalnya semut sebagainya. Ini fungsinya air kapur. Tapi penggunaan air kapur itu syaratnya itu tidak boleh menjadikan air itu sampai keruh, tidak boleh. Misalnya nyampur air kapur terlalu banyak, itu tidak boleh. Sedikit saja, itu cukup. Termasuk kalau begitu masalah kaporit tadi. Kaporit campur boleh, tapi jangan terlalu banyak, ya, sehingga tidak merubah sifat air. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan episode berikutnya insyaallah tentang Taharah dengan materi yang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.